Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan judul karya ilmiah inovasi dalam rangka Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi bidang sarana dan prasarana atau infrastruktur yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang tahun 2025. Adapun judulnya sebagai berikut, yaitu tentang Eco Green Space IGS melalui ruang terbuka hijau mini RTHM menuju Kota Tangerang hijau dan berkelanjutan. Nah, ini terkait dengan latar belakang masalah. Latar belakang ini adalah hal penting karena dengan latar belakang ini saya bisa merumuskan dan juga bisa membahas terkait dengan topik yang saya akan bahas. Nah, ada 3 latar belakang yang saya tulis di sini. Yang pertama terkait dengan perkembangan industrialisasi dan juga urbanisasi serta pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang. Yang kedua, ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, itu yang mewajibkan setiap kota itu harus menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30%. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jumlah titik RTH yang ada di Kota Tangerang cukup banyak ya, namun tetapi luasannya itu kecil dan bersifat fragmentaris ataupun terpisah-pisah, bahkan belum terintegrasi. Nah, kita ke sini dulu ya. Ini adalah terkait dengan data penduduk Kota Tangerang. Ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2003-2004 ya. Ini menunjukkan bahwa ini ada jumlah penduduk terbanyak atau tertinggi di setiap kabupaten kota. Nah, Kota Tangerang ini termasuk kota yang memiliki penduduk terbesar nomor 2 setelah Kabupaten Tangerang. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar ini tentu akan berimplikasi baik itu secara langsung ataupun langsung terhadap ketersediaan dan juga kebutuhan ruang terbuka hijau itu sendiri. Nah, ini juga saya tampilkan terkait dengan data administrasi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Tangerang. Nah, ternyata Kota Tangerang ini memiliki 13 kecamatan dengan jumlah penduduk yang sangat bervariasi ya. Di sini terkait dengan kepadatan penduduk pun sangat bervariasi ya. Tapi kita bisa simpulkan bahwa di sini penduduk terbanyak ya yang ada di Kecamatan Kota Tangerang itu terdiri dari, saya akan tunjukkan mungkin 1 sampai 3 ya. Yang terbanyak ternyata ini dinominasi oleh Kecamatan Cipondo. Kemudian yang kedua oleh Kecamatan Karawaci dan yang ketiga Kecamatan apa di sini nih? Kecamatan yang 186 ya, 186. Nah, ini juga ada Kecamatan Tangerang. Ini juga memiliki penduduk yang luar biasa banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kepadatan ini berbeda ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata selain jumlah penduduknya banyak, ternyata tiap kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang sangat bervariasi. Di sini ada Kecamatan Ciledug yang memiliki kepadatan penduduk yang luar biasa padat ya. Nah, ini juga nantinya akan menjadi rekomendasi untuk penyediaan sarana RTH. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan RTH Kota Tangerang. Data terbaru dari pemerintah Kota Tangerang, saat ini terdapat 230 titik RTH ya yang tersebar ya, baik itu yang berbentuk ada namanya taman tematik, taman kota maupun taman lingkungan. Nah, di sini saya dapat data ya. Ini ada beberapa RTH yang terbesar ya. Salah satunya adalah alun-alun Pinang, itu sekitar 3.000-an meter persegi. Kemudian ada Taman Lingkungan RW 10 Pedurenan, ini nomor 2 ya, setelah alun-alun Pinang. Ini sebesar 1.769 meter persegi. Kemudian ada Taman Lingkungan RW 09 Cibodas Baru, itu sekitar 1.764 meter persegi. Dan terakhir adalah Taman Lingkungan 2 Batu Ceper Permai sekitar 1.000
441 meter persegi. Nah ini jika ditotalkan luas RTH yang ada ini masih dalam skala ribuan meter persegi. Nah ini juga ternyata jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan ideal ribuan hektar sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa setiap kota itu harus membangun ataupun menyediakan RTH sebesar minimal 30% dari luas wilayah Kota Tangerang. Nah, ini rumusan masalahnya. Bagaimana pengembangan ruang terbuka hijau berbasis Eco Green Space atau IGS dapat mendorong terwujudnya Kota Tangerang hijau dan berkelanjutan. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Ini mengkaji pentingnya pengembangan RTH mini berbasis IGS, kemudian menyusun ide kreatif, sampai merumuskan kontribusi IGS terhadap terciptanya Kota Tangerang hijau dan juga berkelanjutan. Nah, manfaatnya tentu sangat luar biasa sekali ya. Jadi penelitian ini bermanfaat bukan hanya secara ekologis, tapi juga ini terkait dengan bidang secara sosial, secara ekonomi gitu ya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita langsung ke kajian pustaka. Di sini ada terkait dengan pengertian ada IGS ataupun Eco Green Space, ruang terbuka hijau dan juga RTHM. Nah, pada dasarnya jadi Eco Green Space itu adalah konsep ya, konsep yang mengkombinasikan fungsi ekologi, sosial, ekonomi dalam ruang hijau di dalam perkotaan yang direncanakan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian di sini juga ada pengertian RTH, pada dasarnya adalah terkait dengan area ya yang penggunaannya itu lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman baik itu yang alami maupun non alami. Dan ini ada pengertian dari RTH mini. Jadi apa sih RTH mini itu? RTH mini itu adalah taman kecil atau pocket park yang yang menyediakan akses hijau yang dekat dengan dan mudah dijangkau oleh masyarakat atau warga. Dan tentu ini dapat membantu untuk mengurangi urban heat island ya, kemudian meningkatkan kualitas udara sampai dengan menyediakan ruang untuk kegiatan fisik ringan dan juga interaksi daripada masyarakat. Ini penelitian terdahulu dari berbagai penelitian yang saya analisis, ternyata keberadaan ruang terbuka hijau ini dalam bentuk Eco Green Space ataupun RTH mini ini menciptakan kota lebih sehat ya dan juga nyaman dan berkelanjutan. Bahkan ini juga dapat membantu ya kota itu untuk mengurangi urban heat island. Nah, kemudian juga yang lebih penting lagi dari penelitiannya Agustiara dan teman-temannya, ini bahwa distribusi ruang hijau ataupun RTH yang ada di Indonesia ini juga belum merata ya, dan pengembangannya juga belum adaptif dan belum multifungsi ya. Nah, ini juga menjadi dasar penyusunan dalam karya ilmiah ini. Kemudian ada kota hijau dan berkelanjutan. Nah, ini juga karena harapan ke depannya adalah menjadikan Tangerang kota hijau dan juga berkelanjutan. Apa sih kota hijau atau green city? Jadi green city itu adalah pendekatan spesifik dari konsep sustainable city yang menitik beratkan keberlanjutan lingkungan di kota. Jadi integrasi ruang terbuka hijau seperti ada taman atap, koridor hijau, kemudian ada penerapan infrastruktur hijau, sehingga ini juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, kemudian ada kualitas udara, mengurangi urban heat island, sampai dengan mencegah banjir seperti itu. Ya, kemudian konsep kota hijau juga ini dirancang untuk keseimbangan sosial, ekonomi, lingkungan dengan elemen ada penggunaan transportasi publik, efisiensi hingga keterlibatan masyarakat. Nah, ini metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan melakukan metode studi literatur review ya dengan mengkaji berbagai macam sumber jurnal ilmiah. Kemudian ada tahapan penulisan yaitu pertama dari identifikasi, pengumpulan data, seleksi literatur hingga penyusunan model inovasi dan juga validasi konsep. Nah, ini yang intinya ya. Jadi terkait dengan hasil dan pembahasan. Jadi dari kajian yang saya kaji bahwa solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan RTH itu bisa diwujudkan dengan IGS ya, dengan pengembangan RTHM ataupun ruang terbuka hijau mini ini. Nah, ini juga relevan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu.
bahwa ruang hijau skala kecil atau pocket park atau informal green space ini justru berkontribusi signifikan terhadap kualitas udara dan juga penyerapan karbon hingga keanekaragaman hayati. Nah ini ternyata pengembangan RTH Mini itu sangat penting karena apa? Karena ini ada komponen-komponen yang dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah ekologis, sosial kesehatan, hingga tata kelola ya. Misal di ekologis ini tentu meningkatkan kualitas udara salah satunya gitu ya. Kemudian sosial dan kesehatan ini jelas dapat menjadi sarana edukasi dan rekreasi daripada warga ataupun masyarakat. Kemudian di tata kelola ini ternyata pengembangan RTH Mini ini membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga dukungan daripada kebijakan dan juga kolaborasi daripada pihak-pihak terkait. Nah, ini gagasan yang saya ajukan ya. Jadi pengembangan Eco Green Space atau IGS berbasis RTHM ini ternyata adalah konsep yang mengoptimalisasikan ruang kecil di kawasan perkotaan yang dapat dijadikan taman mini multifungsi ya, yang menggabungkan fungsi ekologi, sosial dan juga ekonomi. Kemudian RTH Mini juga berfungsi sebagai paru-paru lingkungan lokal yang terdistribusi merata di setiap kecamatan atau kelurahan, khususnya di Kota Tangerang, sehingga dapat masyarakat mengakses ruang hijau dengan mudah. Adapun tahapan implementasi ya dari pengembangan Eco Green Space atau IJS RTHM ini adalah pertama yang saya lakukan adalah pemetaan potensial RTH Mini, kemudian ada perancangan daripada RTHM-nya itu, pelibatan masyarakat atau community based development, dan saya juga menggunakan model kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai macam pihak yang terkait dengan pengembangan daripada Eco Green Space ini. Kemudian tidak lupa yang terakhir adalah integrasi dengan program pemerintah, salah satunya SDGs dan juga program-program lingkungan lainnya. Nah, ini perancangan Eco Green yang saya yang saya tawarkan seperti itu. Jadi Eco Green Space ataupun RTHM itu meliputi ataupun harus memenuhi komponen-komponen ini. Salah satunya adalah ada vegetasi lokal, vertical garden, taman edukasi, kemudian ada kolam biopori, jalur pejalan kaki, jalur refleksi, fitness corner, papan digital lingkungan, hingga sampai zona biodiversitas mini. Nah, dari RTH-RTH yang ada dan juga pocket park yang ada di Kota Tangerang ini belum memenuhi komponen-komponen ini, sehingga saya memberikan ide bahwa Eco Green Space dengan RTH ini sangat cocok untuk dikembangkan di Kota Tangerang. Nah, ini yang saya ilustrasikan untuk pengembangan RTHM berkelanjutan di Kota Tangerang. Ini ada RTHM nanti dikembangkan di lingkungan sekolah, kemudian ada RTHM rooftop gedung pemerintah, rumah sakit maupun gedung-gedung yang lainnya. Kemudian ada RTHM di permukiman padat juga, kemudian ada RTHM sekitar wilayah sungai yang sangat cocok untuk wilayah Kota Tangerang. Nah, kemudian ada RTHM perkotaan yang berkelanjutan. Nah, ini cocok untuk di tengah-tengah kota, ya. Nah, ini Kota Tangerang merupakan kota modern yang urbanisasinya tinggi, industrialisasi tinggi, sangat cocok dibangun model-model RTHM seperti ini. Dan ini juga luar biasa nanti akan meningkatkan secara ekologis, sosial dan juga ekonomi. Dan ini juga meningkatkan daya tarik untuk wisatawan datang ke Kota Tangerang, gitu. Nah, ini model kolaborasi pentahelix, artinya dalam pengembangan RTHM ini yang saya sebutkan tadi harus mengembangkan model kolaborasi. Tanpa ada model kolaborasi pentahelix ini, pembangunan atau pengembangan RTHM ini tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat sampai media harus kita kolaborasikan. Kita sama-sama untuk mengembangkan RTHM itu. Karena kondisi saat ini belum seperti ini, belum menggunakan kolaborasi pentahelix, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tangerang ini belum optimal. Nah, keunggulannya apa? Nah, keunggulan daripada RTH Mini ini adalah satu, baik secara ekologi, sosial, ekonomi, bahkan kebijakan. Yang saya sebutkan di awal tadi bahwa ada terutama di ekologis, ini tentu akan meningkatkan komposisi udara bersih bagi kota. Kemudian suhu kota juga makin sejuk, kemudian area resapan makin banyak.
Secara sosial, ini jelas akan membuka ruang terbuka hijau makin banyak sebagai tempat edukasi, rekreasi, dan tempat berinteraksi satu sama lain seperti itu. Ekonomi, adanya urban farming yang memang dikembangkan oleh masyarakat. Ada usaha kecil yang berbasis ekowisata. Ini juga jelas akan meningkatkan ekonomi daripada masyarakat di wilayah sekitar Kota Tangerang. Nah, di kebijakan ini jelas akan mendukung target RTH ya sebesar 30% itu sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan Visi Kota Hijau Berkelanjutan Kota Tangerang. Nah, ini kesimpulannya adalah RTH Mini atau RTHM adalah solusi inovatif yang memberi manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi menuju Kota Tangerang hijau dan berkelanjutan. Sarannya adalah implementasi RTHM perlu berbasis kolaboratif ataupun eh, kolaborasi pentahelik dan integrasi dengan SDGs serta Green City untuk memperkuat branding Kota Tangerang yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja presentasi terkait dengan karya ilmiah yang saya ajukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di Kota Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.